Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Yo. Pemirsa, Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat, menyimpan sejarah unik yang tidak hanya tertulis dalam buku, tetapi juga terselubung dalam kisah-kisah gaib yang dipercaya turun-temurun. Dari tembakan meriam yang dipercaya mengusir makhluk halus, hingga mitos tentang sosok Pontianak yang mengilhami nama kota ini, Mantan ya. jejak misteri Pontianak masih terasa hingga kini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik berdirinya kota ini? Pontianak punya cerita unik di balik pendiriannya. Kota ini resmi berdiri pada 23 Oktober 1771 ketika Syarif Abdurrahman Al-Qadri bersama rombongannya membuka hutan di pertemuan tiga sungai besar, yaitu Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar. Lokasi ini dipilih bukan sembarangan, melainkan karena posisinya yang strategis untuk perdagangan dan juga jalur pelayaran. Seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Namun, ada kisah mistis yang menyelimuti asal-usul nama Pontianak. Konon, sebelum menetap di lokasi tersebut, Syarif Abdurrahman kerap diganggu oleh makhluk halus yang menyerupai kuntilanak. Untuk mengusir gangguan itu, ia menembakkan meriam ke arah suara misterius yang sering terdengar di hutan. Tempat jatuhnya meriam inilah yang kemudian menjadi titik awal berdirinya kota dan akhirnya diberi nama Pontianak sesuai dengan legenda yang berkembang di masyarakat. Mitos tentang Pontianak di Kalimantan memiliki kemiripan dengan yang ada di Jawa, tetapi ada unsur khas yang membedakannya. Di sini, Pontianak lebih erat kaitannya dengan alam, terutama hutan belantara yang dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk halus. Masyarakat Dayak dan suku-suku lokal meyakini bahwa makhluk ini sering mendiami pohon besar, seperti beringin atau bambu yang dianggap sebagai rumah bagi roh-roh gaib. Oleh karena itu, banyak orang yang enggan menebang pohon-pohon tersebut tanpa melakukan ritual adat terlebih dahulu. Selain sebagai makhluk gaib yang menyeramkan, Pontianak di Kalimantan juga dipercaya sebagai pertanda datangnya musibah. Masyarakat setempat meyakini bahwa kemunculan Pontianak bisa menjadi isyarat akan terjadinya bencana alam seperti banjir atau tanah longsor. Karena itu, setiap ada cerita tentang kedatangan Pontianak, warga sekitar biasanya akan lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bahaya yang mengancam. Sungai Kapuas menjadi saksi bisu berbagai transaksi dagang, pengiriman logistik, hingga kisah-kisah mistis yang berkembang di masyarakat. Salah satu cerita yang dipercaya turun-temurun adalah legenda tentang dua makhluk gaib yang diyakini sebagai penjaga Sungai Kapuas. Kisah ini bermula dari seorang baginda raja dari kerajaan Kahayan Hilir, Pulau Bintin, yang memiliki dua putra kembar bernama Naga dan Buaya. Demi melindungi kerajaannya, sang raja berharap kedua anaknya bisa hidup rukun dan melanjutkan tahtanya. Namun sifat mereka yang bertolak belakang justru membuat sang raja bimbang. Ketika sang raja memutuskan untuk mengasingkan diri, naga yang tamak mulai bertindak sewenang-wenang hingga akhirnya berkonflik dengan buaya yang lebih bijaksana. Pertikaian keduanya begitu dahsyat hingga terdengar oleh sang raja. Murka melihat anak-anaknya saling bertarung, ia pun mengutuk mereka menjadi hewan sesuai dengan nama mereka. Sejak saat itu, Kodang serang naga ketir. dan buaya Ora bisa lah kodang serang. menjaga Sungai Kapuas dan menjadi penjaganya hingga kini. Lu kadang serang ya ora bisa, Bos.
Kadang serang yo ora bisa, Bos. Aduh pol kowe, Bos, kadang serang. Wajan munggah mono. Aduh nemen kadang serang kowe pandang simpan paring apa arane kowe wajan munggah terus. Aduh kowe. Orane itu 3 jam 4 jam kowe, Bos. Di kalongan. Iya, kowe ora umum sih padang serang. Oh ya, angel perbayo. Iya, ke cara kasarnya Tegal. Ke anu bumi Jawa. Aduh. Iya. Kowe rikano, kowe kudusane kowe numpak bis sing kadang serang, kowe iki kok budune wira desa. Pas iya. Heeh. Kowe kudu ya dijujuken kowe kudune. Ya bisa bisa sebelah kok ora. Siapa ora? Iya. Wis jajal di dialog maning wis. Di bocah ditelepon maning maksude. Kowe ora sing omah jam 3 ora di pampen bocah kok. Ya kowe buka sudah kok sudah bentuk tekan Banjar Tegar kok ya. Iya. Iya. Angel kowe wis yakin di loro-loro angel temenan yakin. Iya. Oh ya nak mana-mana fokus. Heeh. Aduh, mana-mananya aduh. Anu ta, sing profile gambar waduh lho ya. Iya, sing kacamataan itu. Iya. Heeh. Iya. Jadi kota WA wis. Iya iya iya. Ya. Oke oke. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menggelar ritual selamatan dengan sesaji berupa makanan, bunga, atau dupa agar Danyang berkenan memberikan bantuan. Menariknya, meskipun dikategorikan sebagai roh halus, Danyang dipercaya bukanlah sosok yang jahat atau menakutkan. Justru, mereka dianggap sebagai penjaga yang tidak akan mengganggu selama manusia tidak bertindak sembarangan di tempat-tempat kerohanian. Tempat keramat guys. Atau tokoh pendahulu yang berjasa dalam membuka dan membangun sebuah desa. Sebelum menjadi pemukiman, daerah tersebut biasanya masih berupa hutan belantara yang kemudian dibuka oleh leluhur pertama. Setelah bersusah payah menjadikan tempat itu layak huni, ia pun menjadi pemimpin desa dan dihormati oleh masyarakat setempat.
di pusat desa atau di area punden yang dianggap sakral. Warga setempat percaya bahwa meski telah tiada, Danyang tetap menjaga desa dari bala bahaya. Kasus mutilasi sadis kembali menggemparkan publik. Seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya dipotong menjadi 8 bagian dan disimpan dalam sebuah freezer selama lebih dari 1 tahun. Hampir. Mau rawat dia. Apa motif dibalik aksi mengerikan ini? Benarkah Mana kata ada orang dendam aku? lama yang Itu ada freezer kan nih. Keblek. Simak Daging selengkapnya sapi. berikut ini. Dah siapa orang? Tuh. Ini orang gawe. Kejadian tragis yang terjadi 1 Desember 2023 ini menggegerkan warga. Kadang-kadang Seorang toh. pria bernama Marcelino Ramos